Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Allah. Kami siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu. Kita belajar hari ini hati yang pulih. Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa Allah akan bekerja melalui hati kita dulu, baru yang di luar. Bahkan sesungguhnya apa yang kita lihat dari luar seseorang sebenarnya itu mencerminkan isi hatinya. Jadi kalau ada di kantormu suka marah-marah, selalu suaranya nada tinggi, kemungkinan besar hatinya penuh luka, hatinya penuh pahit. Makanya kalau yang menikah istrinya penuh pahit dan suaminya penuh pahit, maka pernikahannya dipastikan pahit. Makanya Bapak Ibu, Bapak Cici yang punya anak-anak mau menikah, jangan nikahkan anakmu sama orang yang punya akar pahit, sehingga nanti pahit pernikahannya. Nikahkanlah anakmu dengan orang yang hatinya dipulihkan. Tidak sedikit orang yang mengalami pernikahan pahit, pernikahan yang sengsara. Kenapa? Karena hati mereka penuh dengan kepahitan dan kesengsaraan. Yeskiel 3:6 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Cerita ini adalah kisah orang Israel yang hatinya keras. Hati mereka tidak taat. Hati mereka terus mau melanggar perintah Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan hal-hal yang najis. Mereka penuh dengan luka-luka pada masa lalu di perbudakan orang Mesir, di mana mereka 400 tahun ada dalam perbudakan. Mereka sengsara, mereka penuh dengan kecewa dan luka, sehingga ketika tidak ada makanan dan minuman, mereka mengalami yang namanya penyembahan berhala, mulai beralih kepada ilah-ilah lain. Tapi Allah berbicara kepada Nabi Yeskiel, aku akan memberikan kepada umatku Israel hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Dan saya percaya juga pada siang hari ini, saya percaya siang ini juga Tuhan utus saya sebagai hamba Tuhan, memberitakan Tuhan akan operasi hatimu menjadi hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mudah diajar, hati yang utuh. Saudara yang saya kasihi, Amsal 15 sebagai ayat tambahan, ayat 13. Hati yang gembira membuat luka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau hati kita gembira, maka wajah kita berseri-seri. Siapa di sini yang sedang gembira di Happy Sunday ini? Yang sedang gembira lambaikan tangan. Lawannya gembira apa? Ya, saya lagi susah, lagi sedih. Kalau hatimu gembira, maka wajahmu dikatakan apa? Berseri-seri. Ingat, Tuhan bisa lihat hati kita, tapi manusia nggak bisa lihat hati. Manusia hanya bisa melihat wajah kita. Makanya wajah kita ini mencerminkan isi hati kita. Kalau hati kita gembira, wajah kita kayak mana dikatakan tadi? Berseri-seri. Kalau hati kita lagi sedih, wajah kita bagaimana? Wah, pedih. Wajahnya pedih. Coba lihat kiri kanan, wajahnya lagi berseri-seri atau lagi susah wajahnya. Coba lihat. Saya berdoa semua untuk melihat kiri kananmu. Ya, hatimu sedang gembira, maka wajahmu akan berseri-seri karena Tuhan Yesus. Dalam Amsal 27 ayat 9 ada dua gambaran hati yang mau saya gambarkan kepada saudara. Ini ayat tambahan dulu ya. Amsal 27 ayat yang ke-9, sama-sama kita membacanya Bapak Ibu. 1, 2, ya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Penderitaan merobek jiwa. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, penderitaan merobek jiwa. Kita coba baca Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita membaca lebih semangat lagi Bapak Ibu. 1, 2 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang Allah dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat ini berkata ada orang yang remuk hatinya. Maka Nabi Yesaya dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk memberitakan kepada orang Israel, untuk mereka mengalami pembebasan dari kepahitan hati, mengalami kemerdekaan dari sakit hati, kemerdekaan dari luka batin. Allah mengutus nabinya Yesaya. Sekarang Allah mengutus saya di tempat ini, memberitakan kepadamu, biarlah hari ini hatimu bebas dari luka batin. Hari ini hatimu bebas dari kepahitan. Hari ini hatimu bebas dari kecewa, kepahitan yang menguasai dirimu. Karena Allah mau memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Saudara yang saya kasihi, ada banyak orang sekarang ini hatinya mengalami remuk dan hatinya mengalami robek. Tadi dalam Amsal 27 ayat 9 bahwa penderitaan merobek jiwa. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu bagaimana kau dirawat masa kecil, bahwa 80% masa kecilmu itulah kepribadian, itulah yang terjadi bagi hidupmu. Makanya kita lihat di bangsa ini banyak orang mengalami yang namanya kepahitan, banyak orang yang mengalami yang namanya hati yang pahit, sehingga hidup mereka pahit. Bangsa kita mudah demonstrasi. Kenapa mereka mudah demonstrasi? Anarkis. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang terluka hati mereka. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati. Sehingga pernahkah Anda melihat kata-kata orang yang begitu menyakiti kali? Kata-katanya begitu toksik, beracun. Itu sebenarnya karena hatinya penuh luka. Hatinya penuh dengan sakit hati. Makanya orang yang sudah hatinya dipulihkan, itu dalam berbicara bisa dia low tone, nada rendah. Katakan sama-sama low tone. Siapa di sini yang kalau ngomong high tone? Selalu ngomong pokoknya high tone, high temperamen. Selalu temperamennya tinggi, kasar. Biasanya itu backgroundnya karena dia dibesarkan dengan ayah ibu yang terluka, sehingga anak-anaknya penuh dengan luka. Termasuk dengan saya luka di masa kecil saya. Saya pernah ketika masa itu kelas 6 SD, saya sejadi-jadinya untuk minta diperhatikan, untuk minta sesuatu. Tapi papa mama saya sibuk dengan teman-temannya. Saya terluka. Saya pernah dikopel, saya pernah dipukul. Maka saya pernah rambutnya dibotakin. Dia luka hatinya. Dia terbentuk dengan kekecewaan pada masa kecil. Istri saya juga pernah terluka. Dia pernah dikurung di kamar mandi oleh asisten rumah tangga. Hati-hati Bapak Ibu, asisten rumah tangga bisa membunuh anak-anak. Ada asisten rumah tangga bisa membunuh anak itu, mengasih dia Jepang, kemudian dia bunuh. Kenapa? Karena dia produk yang terluka. Istri saya rupanya juga terluka, saya terluka. Dia dipukuli oleh asisten rumah tangga. Dia dibanding-bandingkan dengan cicinya. Cicinya selalu lebih baik di hadapan ayah ibu. Dia terluka, dia tertolak, sehingga dia sulit dekat ayah ibu. Karena masa-masa yang dialami ini tidak mudah pada masa itu. Saudara, dia juga mengalami kepahitan dari guru-gurunya. Dia mengatakan, bodoh kah, tolong kah. Zaman dulu kan main kepala, main katapult. Saudara, itu diserap dia menjadi pribadi yang penuh dengan luka di hatinya. Saya tidak tahu bahwa dia ternyata penuh dengan luka. Saya kurang tanya masa kecilnya bagaimana. Sehingga dalam pernikahan kami saling melukai. Kami saling menghajar satu sama lain. Dan anak-anak kami juga akhirnya luka. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan kepada saya. Hatiku dipulihkan Tuhan. Hatiku disembuhkan Tuhan. Sehingga saya bisa menjadi ayah yang membawa pemulihan bagi keluarga. Saya berdoa setiap saudara mengalami pemulihan di sesi ini. Saudara yang saya kasihi, hati yang penuh dengan penderitaan, maka dikatakan hatinya robek. Ada anak dalam kandungan sejak masa dia janin, sudah direncanakan untuk dikuburkan. Namanya Gloria, di Yayasan Pondok Ayat di Surabaya, teman pelayanan saya. Kami menampung anak-anak yang gagal aborsi. Jadi di klinik saya ada anak-anak yang
gagal aborsi yang tidak diinginkan ayah ibunya, mungkin karena hamil di luar nikah, atau mungkin karena ayah ibunya ekonominya tidak cukup sehingga menginginkan anak itu digugurkan. Kami tampung di Medan, kami tampung juga di Surabaya, tapi di Medan sudah tutup, Surabaya yang masih ada lanjut. Jadi kalau ada pasien kami di Medan, kami kirim ke Surabaya. Anak itu sejak umur 3 bulan, 4 bulan dia sudah mendengar. Maka ketika ada kata gugurkan dia, kita nggak punya uang, anak kita tidur. Pasien-pasien saya pun kadang-kadang begitu kepada saya, dokter tolong kasih saya obat menggugurkan supaya anak saya ini tidak jadi. Anakku sudah usia 5 bulan, mana bisa. Tapi ingat, anak itu sudah mendengar ketika ada bisik-bisik, ada kata-kata, kita nggak punya uang, kita hamil di luar nikah, gugurkan. Anak itu robek hati. Janin dia, dalam masa kecilnya dia robek. Maka lihat ada anak, dia pengen memeluk ayahnya. Karena ayahnya pernah ingin menggugurkan dia. Dia pengen memeluk ibunya. Kenapa? Karena dia pernah mau dibunuh ibunya. Gloria, teman pelayanan kami, lahirnya cacat, tangannya tidak lengkap, jari-jarinya tidak utuh seperti kita. Semuanya cacat, kakinya juga cacat. Saudara, dia menceritakan bagaimana ibunya yang menggugurkan dia, minum jamu. Ibunya lompat supaya anaknya itu mati, supaya anak itu tidak jadi. Tapi Tuhan yang berkehendak dia jadi. Saudara, saya berkata, kalau hari ini kau hidup, karena Tuhan yang berkehendak, engkau ada di bumi ini. Karena Tuhan yang merencanakan kelahiran, karena Tuhan yang merancangkan kelahiran. Anak yang lahir di luar pernikahan pun, kalau dia jadi, tetap seizin Tuhan. Tetap adalah, tidak ada anak haram. Ayah dan ibu yang haram mungkin ada. Anak haram tidak ada. Allah yang sanggup menjadikan manusia. Gloria melayani Tuhan sampai saat ini. Dia melayani, menampung anak-anak yang gagal digugurkan. Ketika saya pergi ke Surabaya, ramai sekali dari Papua, dari Ambon, ada warna kulit kuning, hitam, putih, campur semua, ramai sekali. Mereka merawat orang-orang yang gagal aborsi. Ibu bapak, jangan pernah menggugurkan anak, itu dosa di mata Tuhan. Membunuh itu dosa di mata Tuhan. Sesakit-sakitnya ekonomi, atau mungkin lahir di luar nikah anak. Jangan gugurkan, besarkan anak itu, karena itu pemberian Tuhan. Lahirlah anak saya, kemudian dia dibanding-bandingkan seperti istri saya. Cicimu lebih baik daripada kau. Cicimu ranking, cicimu rajin, cicimu disiplin. Istri saya robek tadi. Dia terpolong, dia sedih. Belum lagi kalau ada bagian tubuhmu yang kurang utuh, disability, nggak lengkap, ada rasa aku nggak sama dengan mereka. Oh, mereka lebih bagus hidungnya, mereka lebih bagus matanya, tangannya lengkap, bagus bodinya. Saya tidak. Mulai tertolak lagi, saudara. Gurunya juga berkata kepada dia, kau anak bodoh, apa-apa nggak tahu, bodoh kau. Yes, jangan pernah ucapkan anakmu bodoh. Jangan pernah ucapkan anakmu yang paling bodoh. Kecap aja, Bapak Ibu, kecap. Semua kecap lomba-lomba mencap number 1. Sepeda motor lomba-lomba number 1. Masa anakmu dikalahkan kecap? Please. Masa anakmu dikalahkan kecap? Kecap semua number 1. Kecap apa? Merek apa? Mau merek ini. Semua kan rumahku apa? Nomor 1. Ini nggak ada anak. Bapaknya bilang, bodoh, tolong, kok bisa lahir kau? Anak kurang asam, kasih asam. Lu nggak ada apa-apanya, itu artinya robek. Robek. Ada anak yang lu tahu, dikurung di kamar mandi. Anak jemaat kami juga. Di gudang, mama, aku tobat, aku tahu lagi, janji. Mamanya biar situ. Berkali-kali kau sudah bilang, apa, please, mama. Dalam kegelapan dia nangis, bayangkan. Hatinya rumit. Dia rumit. Bisa dan nangis sampai
Sedih. Anak-anak jangan izinkan nangis seperti itu. Saya pernah seperti itu. Papaku mamaku biar itu Robek. Robek, ingat apa yang kau alami masa kecil 80% dibawa dalam masa dewasa. Jadi kepribadian kita ini adalah apa yang terjadi masa kecil. Apa yang kau alami, penderitaan apa, itu berobek. Anak itu robek, dikurung di kamar mandi. Kemudian dia besar jadi anak gadis, mengalami pelecehan seksual dari gurunya, dari temannya, dari pacarnya, dari orang lain, dari perkosa. Dia robek hati. Dia robek hati. Menikah, pasangannya berkhianat, selingkuh. Dia makin robek hati. Sakit perselingkuhan itu merobek mental setiap pasangan, merobek mental anak-anakmu. Dengar baik, bagi bapak ibu, be careful dengan perselingkuhan. 10 dari pernikahan 7 terkontaminasi perselingkuhan. Nggak ada yang kuat Pak Dirama. Semua kita bisa kena. Daud kena, Simpson kena, Abraham juga. Yusuf itu menang karena dia lari. Doa Bapak kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Ada sih bapak-bapak lari, tapi lari tempat. Ada juga lari mendekat. Lari menjauh dari Yusuf. Bukan karena imannya hebat Yusuf, karena dia mengikuti doa Bapak kami. Lari dari pencobaan. Ingat, orang yang pahit hati akan mudah mengalami ketercemaran dengan perzinahan. Yang selingkuh itu 100% dia luka batinnya nggak siap, kepahitannya nggak sembuh, kecewanya nggak sembuh, kecewa dari masa kecil dibawa dalam pernikahan tidak sembuh, selingkuh, berzina, lebih parah suami juga lebih luka, berzina lagi, hancur anak-anak, dan anak-anakmu akan copy paste pernikahanmu 80%. Be careful, my father. Be careful, father and mother. Tolong mereka. Jangan pertontonkan pernikahan yang buruk. Jangan perdengarkan kata-kata kasar. Jangan perdengarkan kata-kata hewan. Jangan perdengarkan kata-kata yang merusak gambar Allah dalam diri mereka. Anakku, saya belajar berkata, engkau anak pintar, engkau anak hebat, engkau hamba Tuhan, engkau dipakai Tuhan naik tidak turun. Saya belajar, saya lihat dua-dua anak saya dipakai Tuhan luar biasa. Tidak sempurna, tapi apa yang kita katakan itu akan menarik pada kita. Apa yang kita katakan itu akan terjadi pada kita. Katakan anakmu luar biasa. Ada dalam pernikahan perselingkuhan, sampai ibu itu nangis yang luar biasa. Dia bilang, Pak Pendeta, bisakah saya bunuh diri? Orang yang kau pahit bisa bunuh diri dan bisa membunuh orang lain. Ada istri membunuh suaminya, ada anak membunuh ayahnya. Kepahitan, luka tidak akan sembuh kalau tidak diproses dengan kesembuhan Tuhan. Waktu tidak menyembuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh usia dewasa, tapi kalau tidak datang ke hadirat Tuhan, engkau tidak sembuh. Sekali lagi, waktu tidak menyembuhkan, tapi proses dan kasih Tuhan akan terjadi kesembuhan. Saudara yang saya kasihi, dia luka, dikecewakan, jumpa mertuanya, lu menantu apa? Menantu yang nggak ada gunanya. Ada menantu yang dihabisi mertuanya. Ada juga loh menantu yang menyalipkan mertuanya. Mana lebih banyak? Suami mertua menyalipkan menantu atau menantu perempuan menyalipkan mertua perempuan? Lebih banyak mana? Sepertinya imbang sekali. Saudara, mereka berantem. Bisa terluka, istrinya terluka, terkoyak-koyak. Benar, orang yang penuh dengan luka, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Orang yang masih penuh dengan temperamen tinggi, ngamuk-ngamuk, banting pintu, lukanya pasti kuat. Saya tes diri saya bersyukur sama Tuhan. Seberatnya masalah aku hadapi, oleh kasih karunia Tuhan, aku hanya punya bekas luka. Tidak ada yang tidak terluka, Bapak. Tidak ada. Dalam dirimu ada dua hal. Mungkin dalam dirimu ada yang sedang luka, luka hati, atau kedua ada bekas luka. Yang bekas luka, jangan ingat-ingat yang melukai.
itu akan membongkar luka-mu lagi. Jauhi orang-orang yang suka mengingat-ingat luka. Jauhi ibu-ibu yang suka mengingat-ingat luka dengan suami, sehingga lukamu yang udah kering dibongkar sehingga berdarah lagi. Saya menjauhi orang-orang yang mengingatkan lukaku kepada istriku, kepada orang tua, kepada anak. Saya mau jumpa orang yang sehat, yang sembuh. Kalaupun ada saya jumpa orang yang luka, saya menolong dia supaya menjadi sembuh. Yang kedua, perumpamaan kedua dikatakan di sini, saya 61. Tuhan mau merawat orang-orang yang remuk hatinya. Ketika engkau kecewa, engkau mulai remuk seperti ini. Engkau ditolak, dibanding-bandingkan engkau mulai remuk seperti ini. Yang harusnya utuh, tadi koyak. Pernah penderitamu begitu banyak. Yang tadinya utuh, setiap engkau ditolak oleh iparmu, engkau mulai terluka, engkau mulai remuk. Setiap engkau mulai disakiti oleh, mungkin kau tidak lihat pemerintah pro sama. Pemerintah sepertinya menyakiti hatimu, kau terluka dengan pemerintah. Banyak orang kepahitan dengan pemerintah. Sebaik apa di Bapak Jokowi, bagi mereka negatif, lihat orang terluka. Sebagus apa dibuat pun, sebagus apa yang dikerjakannya, bagi mereka itu semuanya negatif. Karena mereka pakai kacamata luka batin. Ingat, ketika ada kepahitan di hatimu, maka engkau pakai kacamata kepahitan, maka semua yang kau lihat jadi pahit. Mertuamu perempuan lagi kau lihat, pahit kali ini. Padahal mertuamu baru rebonde, mertuamu baru dari sawah. Sama dengan suamimu, kalau istri yang terluka, lihat suaminya, "Mama, this is for you," kasih berlian, Patrick munafik kau. Kenapa? Padahal suaminya udah begitu tulus ingin mengasih sesuatu hadiah. Happy birthday, Ma. Ini aku berikan gift. This is for you. Ada baju, ada sepatu. Kak, aku gak percaya sama. Ada suami yang udah berjuang. Kenapa? Setiap engkau punya hati yang pahit, maka kacamatamu pahit. Kau melihat semuanya pahit hidup ini. Pergi pun nanti ke Swiss, pahit Swiss. Nanti ketika yang laki-laki ada main bola kaki, kemudian yang wasitnya ada setiap para pelatih mau memanggil pemain bola kaki, diskusi supaya bagaimana lebih bagus. Dia mau melihat main bola kaki itu pahit. Kenapa? Kenapa pahit? Nah, itu diskusi. Ngomongin aku itu. Kan gak gila gitu coba. Orang itu kan ngomongin bagaimana pertandingan bagus. Tapi mereka menuduh, ya kan? Wasitnya kan? Wasit-wasitnya aku lah. Tangannya kayak gini coba. Padahal kebetulan aja buktiin tangannya. Apalagi orang yang dikepahitan dengan perselingkuhan. Dia melihat tempat di mana suaminya selingkuh dengan istrinya. Lewat tempat itu, lewat tempat yang asal setiap lewat. Benci kali lewat tempat ini. Janganlah lewat. Yang mirip dengan dia aja pun. Yang mirip dengan selingkuhannya. Mana tahu di gereja ini kan dilihat kan mirip dengan selingkuhannya. Suamiku. Udah mau disambaknya perempuan itu. Kau ya. Aku siapa? Kau Eva? Aku Evi. Dia geram sama Eva. Aku Evi. Kenapa? Dia luka. Yang mirip-mirip aja pun gak mau dihabisi dia. Yang sama aja nanti bentuk tempatnya. Aku gak suka di tempat ini. Aku gak suka di kain sini. Di sini mereka. Aku gak suka di TikTok. Di sini mereka. Trauma. Ingat, orang yang luka bisa tidak menikah. Kalau anak gadismu terluka dengan pernikahan, dia akan berkata, saya punya sepupu. Papa mamanya begitu berantem terus. 3 anak gadisnya cantik-cantik. Jabatan tinggi-tinggi. Gua gak mau nikah. Saya gak mau nikah. Saya gak mau nikah. Kenapa? Papa mamanya berantem, gak cakapan, maki-makian, bisa kamar. Kalau begini pernikahan aku gak mau. Sehingga banyak orang tidak mau menikah. Banyak orang tidak mau punya anak. Kenapa? Produk dari rumah yang luka batin. Saudara, kenapa kita mudah terluka? Yang pertama, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga banyak orang berbuat dosa yang menyakiti. Saya ingatkan, di dunia ini lebih banyak orang terluka daripada sembuh. Kalau ada orang melukai, ampuni. Karena mereka pun orang yang terluka.
Yang kedua, ekspektasi terlalu tinggi dengan realita. Berharap, waduh nanti kalau aku menikah, istriku bangun pagi-pagi, nanti buat kopiku, bilang nasi gorengku, nanti ada kusuk-kusuk kuah, message kalau seandainya sakit-sakit. Waduh, kemudian nanti ada yang ngasih hadiah, Valentine Day, ada yang ulang tahun pernikahan, kalau aku sakit ada yang membawa aku, nanti ada yang merawat aku kalau sakit. Nanti dia ramah sekali, selalu akan memperhatikan aku. Ternyata ekspektasinya dari 10 yang jadi 1. Dia kecewa sendiri. Makanya banyak pernikahan hancur karena dia menikahi ekspektasi. Saya sekarang menikahi realita. Realita istriku. Dulunya aku berekspektasi ke dia. Nanti istriku akan ramah, lembut, akan mensupport. Nanti dia, kalau aku pulang, dia akan bilang, Papa udah makan. Itu waktu pacaran. Udah menikah, makan kau? Atau Papa makan? Seiring dengan waktu berubah. Gak ada yang pacaran langsung nampak aslinya. Semuanya imut-imut. Aduh, pas makan di restoran minum Coca-Cola pakai pipet, tersentuh pun nggak pipetnya. Sedikit. Nanti ada di sini sisa makanan, diambil tisu. Munyahnya pun 33 kali. Hidup ini penuh drama. Dramatis. Setelah menikah, hilang 3-nya tinggal 3. Yang dulunya jaga-jaga sendawa pun sekarang bukan hanya sendawa, atas bawah saling saut-sautan. Gak ada lagi batas. Ekspektasimu terlalu tinggi, bro. Istrimu ternyata bukan kelinci, singa. Singa yang mengaum-ngaum. Mana uang? Apa yang sudah masuk nggak boleh keluar. Nikmatilah, bro. Kalau mau selamat, engkau harus mati terhadap ego. Pernikahan tidak bisa selamat kalau masih dua-duanya egois. Saya sudah pelajari ilmu pernikahan. Harus mati egois, baru selamat, baru surga. Saudara yang saya kasihi, ekspektasi terlalu tinggi. Iblis juga mau berperan untuk menimbulkan keributan yang membuat salah paham. Pernahkah di antara pernikahanmu pernah bertengkar gara-gara salah mengerti, salah paham? Papa tadi ngomong itu ya? Swear, Pak, aku gak ada ngomong itu. Enggak, aku dengar loh. Aku dengar. Oh gitu ngomong Papa tadi? Enggak ada. Kapan aku ngomong itu? Ada. Dalam hatiku Tuhan, turunkanlah video dari sorga supaya istri kita tahu apa yang gue bilang tadi. Serius aku gak bilang. Dia marah. Gitu ya caramu ya? Gak ada. Aku juga pernah begitu. Mama ngomong gitu sama aku tadi ya? Gak ada ngomong itu. Papa salah dengar. Gak hormat kau sama aku. Iblis di udara bekerja. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Ingat, kita gak bisa atur apa kata orang, tapi kita bisa meresponi dengan benar setiap kejadian. Hati yang pulih, dia bisa meresponi dengan benar. Engkau tidak bisa mengatur mulut orang. Mulut sendiri aja payah. Saya rindu hatimu pulih, hatimu utuh, sehingga yang remuk ketika engkau mulai remuk karena tertolak di sekolah, tertolak dengan mertua, ipar, tertolak dengan tetangga, tertolak dengan pemerintah, tertolak juga dengan gereja, tertolak dengan gembala, tertolak dengan pelayan Tuhan. Jangan pikir pendeta gembala sudah malaikat. Kalau gembala menurut sembulukan, dia bisa melukai. Kalau gembala, pendeta belum tuntas luka batinnya, dia bisa melukai. Maka dia bisa membunuh hatinya. Dia terluka di gereja. Dia terluka dengan pendeta. Sehingga dia gak suka dia pendeta. Ngomong aja bisa. Gak semua sama, Bu. Teori.
orang yang hatinya sudah lembut dipulihkan. Dia mudah mendengar suara Tuhan. Dia mudah menyembah Tuhan. Dia mudah mengampuni. Hari ini saya berdoa setiap saudara dipulihkan Tuhan hatimu, sehingga engkau mudah menyembah Tuhan, engkau mudah mendengar suara Tuhan, engkau mudah mengampuni, engkau mudah memberkati, engkau mudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Berikut lihat, mengapa Allah memulihkan hati manusia? Hati adalah pusat hidup manusia. Hati bisa tercemar. Berikutnya, baik atau buruknya sikap dan tindakan manusia ditentukan oleh hatinya. Hati yang bersih memancarkan kehidupan. Hati yang cemar merusak kehidupan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat ini begitu jelas dikatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu. Bagaimana hatimu sekarang? Kalau hatimu pahit, maka engkau akan memakai kacamata pahit. Ingat, orang yang tidak mengampuni, orang yang membenci, yang pertama dibunuhnya adalah dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Pembenci manusia sama dengan pembunuh manusia. Siapakah yang pertama dibunuhnya? Diri saya sendiri. Kalau saya minum Baygon, masa saya mengharap Pak Wiranto yang mati? Saya yang mati. Karena sakit hati benci sama dengan Baygon. Sesakit apa ceritamu? Sesakit apa masa lalu? Lepaskan pengampunan. Bertobat. Mengampuni bukan berarti lupa kejadian. Ketika kau ditampar pasangan, kau ingat terus kejadian itu. Tapi tidak lagi terluka hatimu. Engkau bisa bersama dengan dia, tapi kau tidak mau mengingat-ingat kejadian itu. Enggak benar mengampuni. Enggak benar mengampuni itu lupa kan? Ketika engkau hina dipindahkan, kita ingat kata-kata itu, tapi kita tidak mau mengingat-ingatnya. Kita tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan orang. Bilang sebelahnya, jangan ungkit-ungkit kesalahan orang. Ayo bilang sebelahnya, colek dia. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Jangan ungkit-ungkit kesalahan mertuamu, bilang sama dia. Jangan ungkit-ungkit kesalahan suami, kesalahan istrimu. Saya berdoa hari ini, biarkan Tuhan memakaimu untuk engkau mengalami pemulihan saudara. Jadi hati manusia pusat kehidupan dan mencerminkan seluruh kehidupannya. Hati bisa tercemar. Berikutnya, sebab dari hati orang, perhatikan baik ayat ini katakan. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari hati orang timbul percabulan, perzinahan. Kenapa ada suami selingkuh? Hatinya terluka, hatinya tercemar. Ketika hatimu terluka, itu tempat iblis masuk dalam hatimu dan bertahta di hatimu dan kuasai area hatimu. Lu boleh ibadah, tapi jangan mengampuni. Lu boleh menyembah, bahasa roh nggak apa-apa, tapi jangan mengampuni. Karena itu tempat di mana dia berletakkan kakinya dua-dua, mencengkeram hidupmu. Bapak Ibu, sebaik apa yang kau alami? Cerita hidup yang penuh penderitaan. Kasih Tuhan yang besar, lebih besar daripada penderitaan. Kasih Tuhan yang besar sanggup engkau mengampuni. Mengampuni tidak mudah menurut saya. Tidak mudah mengampuni. Mengampuni butuh proses. Sama dengan paku. Kalau kita paku sekali, lukanya sedikit, cabut pakai tangan bisa. Paku 5 kali, kita ambil mungkin pakai garpu, masih bisa. Atau 2 orang. Tapi kalau dilukai terus, dipaku lebih dalam. Mungkin kita butuh martil. Baru terangkat dan menyisakan luka. Yang sedihnya lagi ada orang luka yang satu belum sembuh, luka yang lain datang.
Luka yang satu belum sembuh, luka yang lain sudah datang. Sehingga hatinya penuh dengan luka-luka. Remuk hatinya. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya. Allah mengutus Nabi Yesaya. Aku mau memberikan hati yang baru kepada umatku. Aku mau memulihkan hati mereka. Hati mereka penuh luka. Hati mereka penuh kepahitan. Hati mereka penuh dengan kecewa. Sehingga memandang kesulitan dengan sudut pandang negatif. Allah mengasihi umat Israel. Allah mau memulihkan mereka dari akar kepahitan, dari kecewa, dari sakit hati. Tuhan mengasihi. Tidak kebetulan kau mendengar firman ini. Kalau engkau mau melihat pernikahanmu pulih, engkau mau melihat keluargamu pulih, kalau engkau mau melihat keturunanmu lebih baik, dimulai dengan pemulihan hati. Dimulai dengan pemulihan hati. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, pulihkan aku dulu Tuhan, supaya lewat pemulihanku banyak orang diselamatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang pernikahanku dimenangkan. Saya tidak lagi berdoa, ubah istriku, ubah anak-anakku, ubah kotaku, ubah bangsaku. Bukan itu yang paling utama doaku sekarang. Yang paling kudoakan, Tuhan, ubah hatiku, supaya lewat perubahan hatiku, kata-kataku berubah. Ubah hatiku, supaya lewat kata-kataku orang lain diberkati. Ubah hatiku, supaya lewat perilakuku, pikiranku orang diberkati. Ingat, Tuhan mau memakai engkau dari dalam hatimu kepada keluar. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara alami jamahan Tuhan. Berikutnya, iblis dapat dengan mudah mencemari hati manusia yang belum pulih akibat luka disakiti, dikhianati. Saya sedang banyak konseling pasien saya di sosial media. Saya aktif di TikTok. Ya, puji Tuhan, followersnya sudah hampir 100.000. Begitu banyak mereka konseling pernikahan ke saya. Banyak sekali konseling pernikahan. Mereka minta WA saya. Tiap hari saya punya pasien. Please Pak Pendeta, please. Aku mau bunuh diri Pak Pendeta. Aku mau mati Pak Pendeta. Gak ada yang bela aku. Gak ada yang mengerti aku. Keluarga aku pun. Keluarganya mengatakan, kau cerai sama dia karena suamimu udah selingkuh. Udah punya peliharaan lain. Tapi untuk pernikahan kan gak bisa cerai Pak Pendeta. Tolong saya. Tapi suaminya masih selingkuh. Apa yang mau saya lakukan? Kadang-kadang istrinya suaminya mau berdamai dengan dia. Puji Tuhan semalam berhasil satu. Suaminya datang kembali meninggalkan selingkuhan. Di sel grup kami dia datang hadir. Saya katakan terima kasih Tuhan. Dia datang. Setelah dia melukai hati istrinya. Istrinya asal curhat ke saya. Nangis terisak-isak. Itu nangis yang dalam. Luka yang dalam. Saya katakan Pak Pendeta hanya bisa mendoakan. Waktunya Tuhan minggu lalu dia datang di sel. Dia tinggalkan selingkuhan. Perselingkuhan itu sangat menyakiti. Sangat menyakiti anak-anak. Sangat menyakiti pasangan. Racun yang sangat luar biasa. Hidup ini sangat singkat. Jangan pertontonkan seperti itu saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Kita masih yang terakhir. Pertama, jujur. Akui. Tuhan, aku terluka masa kecilku. Aku terluka di pernikahan. Aku terluka dengan gembala. Aku terluka dengan gereja. Aku terluka. Alkitab berkata, siapa yang mengakui, dia diampuni dan dipulihkan. Bertobat, akui. Gak ada yang tidak diampuni Tuhan. Yang kedua, mengampuni. Jadi langkahnya itu mengampuni saudara. Setelah kita bertobat, mengampuni, berserah kepada Tuhan. Kita nggak bisa atur pasangan kita. Kalau dia mau selingkuh terus mau bilang apa? Kalau anak kita mau jahat terus kita mau bilang apa? Kalau pemerintah juga belum berubah kita mau bilang apa? The power of surrender. Berserah. Itu yang terakhir yang saya pelajari. Di hidup ini nggak bisa seperti harapan kita. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan. Do your best. Let God do the rest. Izinkan Tuhan memulihkanmu hari ini. Remuk apa hatimu? Dia sanggup mengubah hatimu seperti itu. Dia sanggup memulihkan. Izinkan Tuhan. Dan berkomitmen. Jangan lagi mau mengingat-ingat. Ibrani 12 ayat 15. Orang yang akal pahit. Ingat, kenapa dikatakan akal pahit? Jadi sakit hati yang satu belum diampuninya. Sakit hati yang lain datang menindih sakit hati yang kedua. Menindih yang ketiga, yang keempat. Menindih terus jadi akar. Kenapa? Karena dia menjauhi kasih karunia Allah.
kasih karunia Allah turun pada hari ini pada hidup. Kalau engkau menjauhkan dirimu dari kasih karunia Allah, akar pahitmu akan berakar sampai kau bilang, sampai mati aku nggak mengampuni. Saya sudah jumpai orang seperti itu. Orang Batak bilang, sampai di kuburan pun, sampai matiku pun aku tidak pernah mengampuni. Itu pahit dalam dirinya. Dan akar pahit bisa turun kepada anak cucu, sehingga dibenci sama orang lain. Please, izinkan Tuhan memulihkan. Sesakit hati apapun. Dan yang terlebih orang yang akar pahit akan mudah jatuh dengan dosa cemara. Dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Ingat, orang yang kepahitan akan suka berteman dengan orang yang pahit. Ingat, orang yang tidak suka denganmu akan suka berkumpul dengan orang yang tidak suka padamu. Mereka akan bersatu menyakiti. Mereka akan bersatu menghabisi hidup. Saudara yang saya kasih, engkau tidak bisa mengatur pendapat orang. Yang penting hari ini kau berkata, Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku. Kasih karuniamu oleh kuasa Roh Kudus, aku dimampukan mengampuni. Dalam kitab Roma 5 berkata, kasih Allah bekerja lewat Roh Kudus. Kekuatanmu nggak bisa mengampuni. Pasti kau akan bayangkan luka yang begitu dalam, kecewa masa kecil. Tapi hari ini saya percaya, kasih karunia Allah oleh kuasa Roh Kudus menyentuh hatimu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, kita datang kepada Tuhan.